Perspective. Baik, selamat sore, selamat petang para pemirsa yang ada di channel kita, di webinar umum kita. Selamat bergabung. Kami ucapkan salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bisa bergabung dalam webinar umum kita. Tentunya kita juga punya tema dalam webinar umum kita sehubungan dengan maraknya sosial media yang memberikan penilaian yang cukup lugas, jelas, bahkan ke arah negatif ya. Maka kami dari PT Persted Future ingin juga mengajak masyarakat untuk kenal lebih dekat ya, tahu lebih dalam tentang perusahaan kami khususnya dan bidang kita pada umumnya, seperti itu. Baik, mempersingkat waktu, saya juga mengajak beberapa orang dari PT Persted Future, di mana beliau nanti akan membantu memberikan jawaban, penjelasan, keterangan sehubungan dengan pertanyaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang malam ini bergabung di dalam webinar kita, dan harapan kami bisa memberikan pencerahan ya, suatu jawaban yang baik, positif. Tentunya penjelasan-penjelasan objektif tersebut ya akan dijadikan parameter bagi masyarakat Indonesia, sekali lagi secara khusus buat perusahaan kami PT Persted Future dan bisnis perdagangan berjangka di Indonesia. Tema untuk kali ini yang saya angkat adalah, benarkah Persted Future penipu? Seperti itu. Nah, langsung saja saya akan perkenalkan. Pertama ada Bapak Frans Untoro selaku Direktur Utama. Saya sapa dulu. Selamat petang Pak Fran. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu Pak Fran. Berikutnya ada Direktur Kepatuhan PT Persted Future Bapak Anang Junaidi. Selamat malam Pak Anang. Selamat Pak.
Oke, sehat-sehat Pak Anang? Sehat. Oke, terima kasih Pak Anang. Berikutnya ada Bapak Teguh Asar selaku senior wakil pialang PT Versit Future. Selamat malam Pak Teguh Asar. Selamat malam Pak. Selamat malam untuk semua. Oke, thank you Pak Teguh Asar. Dan yang terakhir, saya juga undang Bapak Fauzan selaku analis technical investasi dari PT Versit Future. Beliau juga orang senior. Selamat malam Pak Fauzan. Selamat malam Pak Rudi. Oke, baik. Keempat bapak-bapak ini akan membantu kita memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan secara umum ya. Harapan kami bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada ya di sosial media ya. Kita tidak akan batasi. Jadi Bapak Ibu audiens silakan menanyakan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Bahkan mungkin yang sudah mengenal bidang kita atau mungkin juga belum pernah mengenal bidang kita, karena ini memang webinar secara umum. Ada yang mungkin pernah punya pengalaman yang kurang baik dengan bisnis semacam kita ya. Atau bahkan yang pengen tahu lebih jauh, mungkin pernah ditawarin ya, oleh para marketing ya, atau pemasaran dari perusahaan-perusahaan future yang lain. Disinilah tempat Bapak Ibu untuk bisa melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengedukasi kita semua ya. Harapannya bukan hanya Bapak Ibu saja yang bertanya, yang mengetahui, tapi semuanya mendapatkan pencerahannya atau jawaban-jawabannya. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan berikan kesempatan dari para audiens yang ada, siapapun. Oke, pertanyaan pertama silakan, siapa yang ada? Halo, ini ada suara yang sudah masuk. Halo, selamat sore Pak Rudi. Oke, ya. Ya, saya Jayusman Pak. Iya. Ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama Pak, apa jaminan keamanan jika kita bertransaksi di Versit Future Pak? Dan bagaimana caranya? Oke, baik. Yang kedua Pak, maaf. Ya. Saya catat. Oke. Ya, yang kedua, kita sering melihat banyak perusahaan seperti perbankan, koperasi itu jika dalam kondisi pilot atau collapse Pak. Iya, betul. Itu mereka tidak bisa mengembalikan dana nasabah. Bagaimana kalau dengan di Versit Future Pak? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Oke, selamat sore. Dengan maaf Pak, siapa tadi? Jayusman Pak, Jay. Pak Jayusman. Oke. Iya Pak. Baik, Pak Jayusman. Terima kasih atas pertanyaan. Ada dua pertanyaan ya. Kalau tidak salah, koreksi kalau kurang tepat. Apa jaminan keamanan untuk nasabah yang bertransaksi ya? Terutama di PT Versit Future nih, bagaimana cara memastikannya? Jaminan rasa aman atau apa ya? Yang kedua, jika perusahaan future tersebut collapse, apa yang terjadi dengan nasabah-nasabah? Kira-kira nasabah akan terugikan atau gimana dan lain sebagainya saat masih bertransaksi di perusahaan tersebut atau di Versit. Oke, karena sesuai bidangnya masing-masing, pertanyaannya ini sepertinya saya arahkan untuk Pak Anang untuk bisa membantu menjawab mengenai apa jaminan keamanan untuk nasabah-nasabah PT Versit. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam semuanya. Jadi menjawab pertanyaan jaminan keamanan ya. Ya. Saya
saya jawab bahwasanya dana nasabah aman. Karena pertama, PT First State mempunyai legalitas yang jelas, merupakan anggota Bapepti, kan? Dapat persetujuan dari bursa, baik itu Bursa Bersangka Jakarta, bursa clearing, dan juga bursa kedua ialah ICDX, dengan clearingnya ialah ICR. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nasabah menyetorkan dana itu ke segregated account. Ya, jadi segregated account ini rekening terpisah yang tidak boleh dipakai untuk operasional dari perusahaan. Dan segregated account ini memang juga harus sepengetahuan oleh Bapepti. Jadi Bapepti mempunyai hak untuk memantau, ya kan, akses untuk bisa melihat posisi keuangan dari segregated account. Kemudian yang ketiga, ada lagi bahwasanya dana nasabah ini penempatannya ialah, ini seingat saya ya, 70% itu di clearing dan 30% itu segregated account. Jadi dari situ kita tahu bahwasanya semua dana nasabah hampir 70% itu ditempatkan di clearing sebagai penjamin daripada transaksi nasabah. 30% ditempatkan di SEC, di mana fungsi daripada 30% itu ialah untuk apabila ada nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Baik. Keempat, saya rasa itu saat ini pelaporan keuangan yang telah di set up oleh Bapepti itu sangat kompleks. Jadi sepengetahuan saya jam 10 pagi semua laporan itu harus sudah sampai. Dan apabila kekurangan dana atau apapun karena perusahaan pialang tersebut tidak memenuhi, maka ditunggu sampai jam 12 siang. Pada saat jam 12 siang, andai kata suatu perusahaan pialang itu tidak bisa memenuhi, maka akan di-suspend sampai dengan terpenuhinya. Jadi dari 4 langkah itu saya rasa dana nasabah itu aman, gitu loh. Itu yang untuk pertanyaan yang mungkin perihal jaminan keamanan ya. Cukup jelas Pak. Untuk apabila kolaps. Ya, pertanyaan yang kedua Pak, silakan. Kalau kolaps itu sama seperti yang tadi saya sebutkan di nomor 1 ya. Nomor 1. Ini kan kompleks, gitu loh. Suatu pialang harus melalui fase-fase yang telah ditentukan oleh Bapepti, sehingga kemungkinan untuk penggunaan dana di luar dari kepentingan transaksi nasabah dan penarikan dana yang diinginkan oleh nasabah itu sudah tidak akan mungkin. Dan apabila memang suatu ada force majeure atau bagaimanapun suatu saat perusahaan itu mengalami kolaps, maka perusahaan ini akan mempunyai tanggung jawab penuh atas dana yang dititipkan nasabah ke pialang tersebut. Jadi ini adalah dana nasabah, bukan dana pialang. Yang jawaban saya, sehingga apabila memang terjadi kolaps, ya maka dana yang ada di clearing, dana yang ada di SEC, semuanya adalah milik nasabah. Tentunya apabila nasabah tersebut mempunyai posisi terbuka, hitung dengan posisi terbukanya itu apakah memang dalam keadaan yang floating minus atau dalam keadaan floating plus. Dana nasabah akan dikembalikan. Disesuaikan dengan posisi saat transaksi ya Pak ya. Jadi objektif sekali ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Anang. Pak Danisman, semoga cukup jelas, karena menurut saya juga sangat-sangat jelas jawaban dari penjelasan dari Pak Anang selaku Direktur Kepatuan.
Saya akan berikan kesempatan karena ini saya ingin mendapatkan pencerahan yang cukup banyak ini, baik saya pribadi maupun audien dan secara umum masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga saya memperbanyak kesempatan untuk bertanya. Saya buka sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu waktu tidak akan saya berikan durasi atau ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga nih, tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, silakan ada dari audiens, sebutkan nama dulu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Oke, ada, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Suaranya kurang keras. perkenalkan, nama saya Merlin. Iya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan ini adalah apa keunggulan First Step bila dibandingkan dengan perusahaan lain? Tadi untuk pertanyaan kedua itu mungkin salah satu jawabannya ya. Untuk jawaban yang lain mungkin bisa diberikan. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Oke. Maaf, halo Mbak. Iya. Bisa diulang pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, apa sih keunggulan First Step bila dibandingkan dengan perusahaan lain? Oke. Jadi apa saja keunggulannya itu? Oke. Baik. Ya. Apakah keunggulan First Step dibanding perusahaan lain? Ya. Baik. Saya akan limpahkan ke Pak Azhar nih, kira-kira apa keunggulan First Step dibanding perusahaan lain? Silakan, selaku senior wakil pialang PT First Step. Oke, terima kasih moderator juga untuk yang bertanya. Terima kasih Ibu. Kelebihan First Step itu masing-masing dari mata perusahaan yang kita miliki saat ini, yaitu PT First Step Futures, yaitu memberikan suatu kemudahan kepada seluruh klien maupun calon nasabah maupun nasabah yang kita miliki saat ini. Dan begitu juga untuk masyarakat khalayak banyak di luar sana nanti, ya masyarakat juga akan mendapatkan yang pasti kemudahan, yaitu cepat dalam menanggapi suatu informasi, juga cepat dalam memberikan informasi terhadap produk-produk yang kita miliki. Yang pasti tadi diutamakan tadi oleh Bapak Anang di awal, tadi adalah aman karena legalitas kita juga sudah jelas. Nah, jadi itu menjadi suatu nilai kelebihan dan juga mengutamakan edukasi yang untuk ke seluruh masyarakat Indonesia yang ada maupun yang akan menjadi calon akan jadi nasabah nantinya. Proses penarikan dana tadi juga bisa dikatakan cepat, jadi nggak usah khawatir, tersedia banyak pilihan produk. Jadi produk kita luar biasa, produk kita juga bisa dikatakan cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tentang bagaimana menempatkan suatu investasi atau peluang-peluang yang akan didapatkan dari setiap produk yang kita miliki. Terus juga kita juga memberikan gratis untuk layanan konsultasi nasabah. Jadi saya rasa kita free memberikan edukasi seperti misi kita di awal, yaitu edukasi kita utamakan. Terus juga untuk untuk nasabah-nasabah yang sudah ada, kita juga memberikan signal untuk memberikan suatu nilai informasi kepada seluruh nasabah yang ada untuk menjadi pemikiran untuk mengambil suatu informasi lebih tentang produk-produk yang diikutkan oleh nasabah yang ada. Kedua, yang lagi pula bagaimana gratis edukasi untuk nasabah menjadi penting dalam utama bisnis kita, itu menjadi suatu poin plus yang saat ini menjadi concern di perusahaan kami. Jadi kelebihan-kelebihan itu banyak sekali di perusahaan kami, Ibu. Jadi Ibu nggak usah khawatir karena nilai plus itu akan kita berikan karena juga kita memberikan servis yang luar biasa untuk setiap nasabah yang ada. Terima kasih, mungkin dari saya itu Pak dan Ibu, semoga bisa menjawab apa pertanyaan Ibu tadi. Oke, terima kasih Pak Azhar. Cukup banyak juga ya kelebihannya. Semoga Ibu bisa merecord, mencatatnya ya. Yang saya garis bawahi malah memberikan edukasi ya, yang
terbaik buat para calon nasabah-nasabah kita. Bahkan calon nasabah saja sudah diberikan edukasinya seperti itu. Thank you Pak Hasan. Sama Pak. Berikutnya kami beri kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Malam Pak. Malam. Dengan siapa ini? Saya Edi Pak dari Surabaya Pak. Oh, Pak Edi, Surabaya. Piye, yo apa kabare, Mas? Wah, baik Pak, sehat. Baik, monggo Pak Edi, silakan. Saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya saya hari ini masukkan dana ya Pak ya, terus besok saya ada keperluan penting, misalnya 1 minggu, terus saya ada keperluan penting dan saya harus ngambil ini. Kira-kira berapa cepat dana yang bisa saya ambil? Karena kan saya di tempat dulu itu, saya nggak mau nyebut nama lah. Yang pasti nunggu beberapa hari, Pak. Itu yang pertama yang mau saya tanyakan, berapa cepat. Terus bisa nggak dalam 1 hari itu, misalnya saya mau ambil nih, bisa langsung cair, bisa nggak kira-kira? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada limitnya nggak Pak? Kalau misalnya kayak di ATM itu kan ada silver, gold atau platinum ya Pak. Ada maksimal transfer dan segala macamnya. Lah kalau misalnya saya ngambil dana saya keseluruhan dalam jumlah yang gede ya, ada limitnya nggak itu? Itu yang mau saya tanyakan. Baik, Pak Edi di Surabaya, terima kasih ya. Pertanyaannya, seberapa cepatkah nasabah First State kalau melakukan withdrawal atau penarikan dana, ya? Seberapa ada pembatasan nggak? Maksimal berapa? Terus ada klasifikasi atau pengelasan nggak di dalam nasabah-nasabah First State dan lain sebagainya? Baik, pertanyaan ini mungkin saya lemparkan ke Pak Fran ini, Pak Fran. Selamat malam. Malam Pak Edi. Malam Pak. Tadi ini ya pertanyaannya berapa cepat ya? Iya, berapa cepat Pak? Penarikannya kita sesuai dengan aturan dari yang ditetapkan oleh Bapepti dan Bursa dan Clearing. Jadi kita pada hari H Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ada withdrawal di bawah jam 10, maka cairnya, transfernya itu sore harinya. Kalau di atas jam 10 akan diproses ke hari berikutnya. Seperti itu Pak. Kalau misalnya hari Jumat gimana Pak? Kalau untuk hari Jumat. Kalau hari Jumat di bawah jam 10 itu hari Jumatnya Pak, Jumat sore ya. 1 hari ya selesai Pak ya? Ya 1 hari, pada hari hanya ya. Kalau di atas jam 10 prosesnya hari Seninnya. Jadi di transfernya di sore harinya. Karena setiap siang itu kita ada sinkronisasi dengan clearing. Seperti itu Pak. Terus yang berikutnya apa tadi ya? Apakah ada pengkelasan nasabah-nasabah premium atau apa di First State untuk diberikan fasilitas lebih dan lain sebagainya? Sebetulnya yang saya tanyakan lebih ke ini sih Pak, limitnya Pak. Oh, limit. Oke. Iya. Terus satu lagi Pak, sorry nambah. Sorry. Ya, apa-apa. Untuk penarikan itu ada pajaknya nggak Pak? Nanti kalau pengaruh ke NPWP saya. Oke. Jadi kalau di perdagangan kita ini termasuk di perdagangan Pak. Jadi kalau penarikan tidak ada limit sama sekali. Jadi berapapun bisa, tergantung dari equity nasabah. Selama equity nasabah mencukupi, nasabah bisa menarik dananya. Jadi berapapun. Gitu. Kalau masalah pajak itu selama ini sejauh ini belum ada ketentuan untuk masalah pajak ya Pak. Hanya pajak transaksi aja. Kalau pajak untuk misalkan Bapak transaksi di
di Bridges dari tempat kita itu masuk ke PPh 21 Pak. Jadi kalau Bapak mau lapor silakan. Itu kan termasuk dari penghasilan ya, penghasilan tambahan. Itu biasanya pelaporannya setahun sekali Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kita hanya cuma ada pajak transaksi aja. Begitu Pak. Oke, Pak Edi cukup jelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih Pak. Sing ono ning Surabaya. Oke, thank you atas waktunya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa ini? Saya Ratna dari Malang Pak. Ratna Pak. Ratna dari Malang. Ya, saya ada 2 pertanyaan ini Oke, Pak ya. monggo. Di First Step ini kan menawarkan untuk STA ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, jika salah satu dari 30 saham Amerika yang Iya. ditawarkan oleh First Step itu disuspend ya Pak ya, Ya. bagaimana dengan transaksi nasabah yang sedang open posisi? Itu yang pertama Pak. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita tidak menyediakan aplikasi First Step Future ya Pak ya, Ya. untuk memudahkan nasabah trading, penyetoran atau penarikan dana, dan sebagai media informasi atau edukasi nasabah Pak. Oke. Ya. Yang terakhir diulang Bu. Yang terakhir Bu Ratna. Yang terakhir. Baik. Nah, yang terakhir, mengapa First Step tidak menyediakan atau aplikasi First Step Future ya Pak ya, Ya. untuk memudahkan nasabah trading, penyetoran ataupun penarikan dana sebagai media informasi dan edukasi nasabah. Oke, baik ya. Baik, ini sepertinya Ibu Ratna sudah pernah ditawarin oleh marketing kita ini ya. Oke, baik Bu Ratna, ada 3 pertanyaan ya, yaitu mengenai produk STA ya, terus juga mengenai yang tadi bila disuspend dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya alihkan ke mungkin Pak Fran lagi nih ya Pak ya. Silakan Pak Fran. Silakan Pak. Oke, kalau di saham Amerika apabila ini ya apa namanya, maksudnya dari tadi Bu siapa namanya? Bu Ratna ya? Iya. Nah, Bu Ratna maksudnya itu perusahaan Amerikanya. Iya. Ya, misalkan Apple disuspend gitu ya? Iya. Betul ya Bu Ratna? Iya betul Pak. Iya Pak. Oke. Padahal nasabah kita open posisi di sana Pak. Di saham tersebut. Di suspend ini kalau saya boleh tahu yang dimaksud apa dulu nih? Suspendnya gimana? Nah, misalkan gini Pak, Apple gitu ya, mungkin maksudnya itu ada masalah dengan perusahaan tersebut atau istilahnya terjeleknya lah Pak ya, sampai kolaps atau gimana gitu, atau maksudnya yang masalah-masalah yang vital dari perusahaan itu gitu loh Pak. Keluarkan dari bursa. Mungkin yang dimaksud Ibu Ratna ini delisting ya, Dikeluarkan. Iya. saham bursa saham tersebut. Oh, keluar dari bursa. Iya. Ya, kalau pertanyaan itu mungkin Pak Anang nih. Ya, oke. Pak Anang bisa jelaskan. Oke, baik, Manang. Silakan Pak Anang. Inilah kelebihan kita ya. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu Ratna ya, kita kalau di Indonesia ini kan dulu mungkin pernah dengan namanya LQ45 ya. Nah, dari LQ45 itu kan ada 45 perusahaan termasuk blue chip di Indonesia yang masuk ke dalamnya. Terkadang dari 45 itu mungkin ada emiten-emiten tertentu yang ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi dari suatu perkembangan ekonomi, sehingga mereka akhirnya tidak bisa menunjukkan progres yang bagus. Nah, demikian juga dengan saham-saham blue chip yang ada di Amerika.
setahu saya ada beberapa ya, dan kemudian mereka akhirnya delisting, dikeluarkan, gitu kan. Jadi mereka tidak masuk lagi ke Nasdaq, tidak masuk pada ujung gitu ya. Jadi apabila hal tersebut terjadi, maka open posisi dari nasabah tersebut sebelumnya pasti akan ada pemberitahuan bahwasanya saham yang berkaitan atau saham tersebut akan di delisting. Pasti ada tempo waktu. Nah, dalam tempo waktu tersebut kita sebagai pialang akan memberikan istilahnya pengumuman kepada nasabah bahwasanya salah satu emiten tersebut, saham tersebut tidak bisa diperdagangkan lagi. Jadi hanya khusus untuk melikuidasi posisi terbuka yang ada. Jadi akhirnya pada saat itu saham itu nggak akan bisa untuk transaksi posisi baru, hanya untuk posisi liquid. Nah, bagaimana apabila posisi nasabah tersebut ternyata dalam keadaan floating minus? Nah, ini balik lagi pada suatu sistem bahwasanya kita hanya menjalankan apa yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah buy, nasabah sell, semuanya kita jembatani. Tapi kemudian apabila mohon maaf apa yang diambil keputusannya kebetulan berlawan arah dengan ekspektasi, ya maka mau tidak mau pada saat hari penutupan sebelum di listing ada pemberitahuan harus disettle, maka kita juga akan melakukan likuidasi pada open posisi tersebut. Oke, baik ya, cukup jelas ya. Kita artinya bisa saya garis bawahi, kita juga ikut mekanisme yang berjalan ya. Karena kejadian yang mungkin dipertanyakan Ibu Ratna adalah di luar kemampuan kita, di luar wewenang kita, jadi mengikuti regulasi yang ada sehingga posisi tersebut harus mengikuti objektifnya seperti itu. Bu Ratna, saya pikir sudah cukup menjawab. Thank you Bu Ratna yang ada di Malang. Berikutnya silakan. Apa? Ada lagi kan tadi? Iya. Apa tadi ya? Ada dua ya? Dua apa tiga tadi ya? Pertanyaannya. Halo Bu Ratna. Salah. Iya. Halo Pak. Yang kedua belum dibayar, ya belum dijawab ya Pak ya? Oke. Aplikasi. Oh, aplikasi. Iya, aplikasi itu Pak. 2023 ini nanti kita akan segera meluncurkan aplikasi untuk itu. Jadi kita sudah lagi kerjakan, jadi secepatnya kita akan luncurkan. Jadi supaya untuk nasabah bisa mengetahui lebih enak ya. Sekarang zamannya aplikasi Bu ya. Iya benar Pak. Mempermudah, mempercepat juga. Terima kasih Bu Ratna yang di Malang ya. Oke, berikutnya. Selamat sore Pak, saya mau bertanya. Ya, dengan siapa ini? Halo? Ya, perkenalkan saya Michelle dari Jakarta. Michelle, Jakarta. Oke, Michelle. Kita punya dua pertanyaan nih Pak. Iya. Mengenai trading ya. Iya. Saya mau tanya, kenapa sih di websitenya First Day Future tuh tidak disediakan kolom edukasi kayak apa itu trading, terus bagaimana cara trading. Nah, terus kan trading sendiri itu kan kita tidak perlu pakai teknikal, tidak hanya pakai teknikal aja kan, kita juga perlu fundamental. Iya. Nah, terus bagaimana sih trading yang baik dengan menggabungkan antara teknikal dan fundamental? Oke. Jadi, Baik. apa perlu saya ulang? Oke. Sekali lagi, Ibu Michelle. Oke. Jadi yang pertama, kenapa kok di website tidak ada kolom edukasi tentang apa itu trading dan bagaimana cara trading, dan bagaimana sih cara yang baik menggabungkan untuk trading itu dari teknikal dan fundamental. Oke, cukup jelas Ibu Michelle. Saya tidak ingin melemparkan ke pembicara-pembicara yang saat ini bergabung, keempat bapak-bapak ini ya. Ada dua pertanyaan. Kenapa tidak ada kolom edukasi ya di aplikasi trading dan lain sebagainya di
milik PT First State Future, dan bagaimana menggabungkan teknikal dan fundamental untuk sistem bertransaksi. Silakan Bapak-bapak yang berkenan untuk menjawab, mungkin Pak Fauzan atau yang lainnya, silakan. Mungkin Pak Fauzan giliran loh. Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya. Ya, terima kasih dari Ibu Michelle ya, Jakarta ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin ini berhubungan dengan fasilitas ya, fasilitas edukasi. Kenapa tidak muncul? Sebenarnya sudah muncul di kolom website, cuma mungkin kurang detail ya. Jadi di First State itu juga ada media lain seperti YouTube ya. Nextnya juga kita untuk kolom-kolom edukasi. Sepertinya kita lagi proses membangun juga ya. Nanti kita ke YouTube First State-nya ya di sana. Terus kalau pertanyaan pertama mungkin nanti bisa ditambahin juga ya oleh Pak Frans atau manajemen ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menggabungkan trading ya, analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya. Nah, oke, jadi kita bicara trading. Trading ya sebenarnya sih tergantung kitanya ya. Trader profesional biasanya melihat dari sisi satu yaitu analisa teknikal. Kalaupun digabungkan, analisa fundamentalnya hanya sebagai faktor pendukung aja, entah 5% atau 10%. Beda kalau investasi. Kalau investasi penggabungannya mungkin presentasinya sama. Ya, fundamental sangat penting juga ya. Tapi kalau teknikal biasanya ya analisa fundamentalnya itu dijadikan sebagai faktor pendukung, karena trading ini kan fokus utamanya ke kecepatan profit ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan, jangan lupa kita punya, kalau di sisi trader ini ya ada buy on rumor, sell on news. Nah, jangan sampai nanti malam ada pengumuman suku bunga misalkan, forecast-nya naik bagus ya. Nah, secara teori ini dolar akan menguat karena suku bunga akan dinaikkan ya. Kalau kita digabungkan menunggu aktual atau rilis newsnya ya, biasanya terbalik fakta di lapangan, di marketnya. Suku bunga dinaikkan, malah responnya terbalik. Itulah ya buy on rumors. Ini kejadian tadi malam ya, dengan datanya inflasi Amerika yang forecast-nya sudah keluar, diperkirakan turun. Apa yang terjadi? Rumor turun dalam 1-2 minggu sebelumnya itu sudah direspon oleh market ya. Sudah direspon oleh market ya. Saham-saham sudah mulai naik. Faktanya ketika fundamental CPI atau inflasi itu dirilis tadi malam, market berbanding terbalik, malah nggak gerak atau malah koreksi. Jadi bagaimana pertanyaannya, Pak? Bagaimana cara menggabungkan? Kalau trading, tadi pertanyaannya trading ya, bukan investasi ya. Nah, fundamental hanya dijadikan faktor pendukung 10% atau 5%, bahkan trader profesional tidak melihat fundamental ya. Dia percaya dengan istilahnya tiga premis ya. 3 premis ini seperti market action, discount, everything ya, di mana aksi pasar, harga yang terjadi di lapangan ini udah penggabungan dari fundamental ya. Terus yang kedua ada yang price move in the trend, jadi harga itu bergerak di dalam tren ya. Yang ketiga biasanya sejarah berulang dengan sendirinya atau history repeat itself. Jadi trading, kalau menurut saya ya, selama ini saya pelajari, fundamental itu hanya dijadikan faktor pendukung, bukan utama. Jadi yang 90%, jadi Ibu Michelle harus fokus pada aksi harga aja ya, teknikal ya. Itu saran saya Bapak. Oke. Ya. Beda sama investasi ya. Kalau investasi harus lihat keduanya. Ya. Nah. Oke.
Baik Pak Fauzan, cukup jelas ya antara penggunaan faktor teknikal dan fundamental ya. Mungkin kembali ke Pak Fran untuk pertanyaan pertama, kenapa untuk kolom edukasi atau sisi edukasi yang saya lihat sih ada ya, mungkin perlu penjelasan. Kalau dilihat nanti silakan akses di websitenya kita lebih detailnya. Dan di sana ada news, ada rekomendasi juga. Terus dari semua yang ada di website, selain itu kita juga ada nanti 2023 ini kita akan running webinar untuk edukasi. Nah, setiap minggu kita ada. Berikutnya juga selain itu dari kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas. Ada signal gratis juga, ada edukasinya juga. Jadi silakan hubungi konsultan kita untuk mendapatkan itu semua. Itu free semua kok. Kalau di luar kan bayar ya. Kalau di kita gratis semua. Oke. Luar biasa Pak Fran, thank you ya. Jadi edukasinya bukan hanya ditampilkan secara visual, tetapi dibuka kelas-kelas edukasi, webinar dan lain sebagainya. Betul, mungkin harapannya masyarakat bisa linknya itu di-share lewat jauh-jauh hari lewat website Pak. Mungkin masyarakat biar minggu depan ada ini nih dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya Pak. Baik. Pertanyaan terima Pak. kasih. Pertanyaan Pak. Iya, silakan. Saya Pascalisius dari Kupang. Oke, siap Pak Pascalius. Saya mau bertanya nih Pak, apakah teknikal secara teknis dapat menentukan harga pasar atau harga saham berdasarkan historis Pak? Oke. Sudah satu pertanyaannya? Satu aja Pak. Cukup jelas. Oke, baik. Ini sebagai analis teknikal ya, senior kita Bapak Fauzan. Silakan Pak Fauzan. Oke, terima kasih Pak yang dari Kupang. Pascalis, ya Kupang. Jadi mungkin pertanyaannya lebih agak ini ya, kalau saya salah koreksi ya. Jadi yang dimaksud mungkin ya, apakah secara teknikal ya, tadi teknis ya, teknikal maksudnya ya, teknikal analisa ya, teknikal ya, itu ya, mewakilin apa tadi Pak? Histori, sejarah. Secara teknis dapat menentukan harga pasar Ya. Atau harga saham berdasarkan historisnya Pak. Oh iya Pak. Jadi bisa seperti yang tadi saya sebutkan, yang ketiga premis itu yang sejarah akan berulang terus di dalam market. Ya. Nah, kenapa analisa teknikal itu didasarkan dengan sejarah harga? Ya, namanya analisa teknikal ya, studi tentang market action atau aksi harga pasar. Karena harga pasar akan berulang terus. Ya. Di sanalah kalau Bapak belajar tentang teknikal, nanti akan menemukan yang namanya edukasi chart pattern misalkan, pola grafik. Dan pola grafik chart pattern atau candlestick pun itu akan berulang terjadi terus. Ya. Nah, iya, Pak. Jadi itu benar Pak. Ya. Jadi kalau analisa teknikal memang sejarah akan berulang dengan sendirinya di market. Ya. Iya Pak. Benar ya. Pak. Oke, itu aja Pak. Halo ya. Pak. Iya silakan. Kalau secara teknikal kan bisa menganalisa berapa persen Pak kira-kira untuk menentukan harga saham itu baik bisa diambil posisi buy atau sell-nya Pak gitu Pak. Oke. Jadi kalau analisa ya teknikal, kalau tanya presentasi akurasinya ya. Ini akurasinya. Kalau kita menganalisa secara teknikal berapa Pak? Yang pasti tidak akan 100% Pak. Ya. Tidak ada yang 100% ya. Ya. Tingkat kebenaran pun itu 60-70% itu luar biasa bagus ya. Luar biasa bagus karena kita juga akan mengenal yang namanya manajemen resiko ya, pengelolaan resiko ya. Nah, itu aja ya. Jadi yang pasti tingkat akurasinya
tidak 100%, mendekatin ya bisa ya, tidak ada yang pasti ya di pasar modal, tidak ada yang pasti 100% ya, tapi kita dalam menganalisa berusaha mendekatin, entah itu 70, 80, bahkan 90%, tetap ada unsur resikonya masih ya. Iya, Pak. Oke, Pak Fauzan, terima kasih. Pak Paskalius, terima kasih. Iya, Pak. Kupang. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terima Baik. kasih kembali. Wah, saya senang banget ya, audiensnya cukup antusias. Silakan penanya berikutnya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Silakan. Dengan siapa ini? Saya Wida Pak. Ya, Wida di mana Wida? Di Bali Pak. Bali. Oke. Silakan Bali. Selamat Galungan, selamat Kuningan ya. Iya, terima kasih Pak. Saya ada 2 pertanyaan sih Pak. Mohon maaf. Saya ini kan keluarganya juga udah sempat kena tipu banyak berkali-kali. Dan nggak tahu sih ya, entah kena tipu atau seperti apa, juga saya lagi pelajari sistemnya. Ya. Nah, First Aid saya baca-baca ini kan broker itu ada banyak jenis ya Pak. Jadi First Aid ini ya istilahnya ya Pak. Iya. Pialang. Nah, pialang. Nah, Ya. ada kan pialang-pialang yang mengelola dana nasabah-nasabahnya. Apakah First Aid, pertanyaan pertama, apakah First Aid termasuk pialang yang seperti itu? Nah, itu pertanyaan pertama, mohon dijelaskan detailnya. Kemudian pertanyaan kedua, gini, kan kalau perusahaan resmi biasanya marketing atau konsultan lah istilahnya, saya nggak ngerti, nggak pernah ditawarin dari First Aid. Apakah mereka itu punya izin untuk ketemu orang-orang di luar sana, men-sharingkan produk-produk dari First Aid? Nah, itu mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Wida di Bali, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Berkaca dari keluarganya yang merasa pernah ditipu ya, mungkin perusahaan pialang atau perusahaan penanaman modal dan lain sebagainya, pengolahan modal. Nah, ada 2 pertanyaan. Apakah First Aid ini sama dengan perusahaan seperti itu? Apa sih yang kalau tidak, apa alasannya First Aid bukan perusahaan seperti itu? Mungkin itu. Yang kedua, marketing yang menawarkan, menjualkan dia produk-produknya, apakah itu juga berizin dan lain sebagainya? Legalkah menawarkan produk seperti itu? Baik, mungkin Pak Anang ya, atau bapak-bapak yang lainnya, silahkan untuk menjawab Ibu Wida di Bali. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Iya, silakan Pak. Kita pialang itu ialah commission house. Kita bukan brokerage. Yang pertama. Jadi pialang hidup atau bisa mendevelop supaya dia berkembang sama maju ialah dari kas yang dibebankan kepada nasabah. Suatu perusahaan pialang tidak boleh mengelola, apalagi istilahnya memberikan kepastian keuntungan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Fauzan, kita tidak ada pernah mengatakan 100% untung. Mendekati kemungkinan profitable ialah kurang lebih sampai dengan 80 bahkan mungkin 90%. Itu yang pertama. Kita tidak pernah mengelola atau mengatakan bahwasanya suatu perusahaan ini pasti akan melakukan bisa memberikan keuntungan. Oke. Yang kedua, mohon maaf tadi, Pak? Para marketing, penjual yang menawarkan ini, apakah itu memang dilegalkan, diizinkan dan lain sebagainya? Baik. Peraturan yang ditegaskan oleh Bapepti ya, semua yang berhak untuk menemui, menjelaskan kepada calon nasabah dan nasabah ialah wakil pialang. Ya, tapi memang kita harus bisa memilah antara telemarketing dengan divisi marketing dengan wakil pialang. Kemungkinan yang mungkin bisa saya sampaikan ialah pada saat
menelpon untuk membuat janji ketemu. Nah, itu bisa diserahkan kepada pihak. Tapi pada saat proses penjelasan legalitas, ya toh, istilahnya itu risiko yang bisa terjadi di perdagangan berjangka komoditi ini, semua yang menjelaskan dan berhak itu ialah wakil piala. Oke, baik. Dan itu sudah dilakukan oleh PT Versit. Itu sudah dilakukan oleh PT Versit Future ya Pak ya. Bahwa semua calon nasabahnya, bahkan yang sudah join pun sebelum bertransaksi sudah dipastikan tentang pemahamannya tentang bisnis ini dengan segala resikonya. Bahkan saya dengar juga yang mentransaksikan adalah para nasabahnya masing-masing, seperti itu. Jadi, perlu saya tambahkan juga. Silakan Bapak. Perdagangan berjangka komoditi ini ialah suatu perdagangan yang membutuhkan integritas, baik pemikiran dan juga keuangan. Jadi Anda punya uang, tapi integritas Anda mengenai kemampuan pengetahuan seperti apa mungkin Pak Fauzan sampaikan juga tidak bisa. Gitu. Tapi pada saat Anda punya kemampuan menganalisa kemungkinan kesalahan kurang lebih 10%, tapi pada saat 10% itu kesalahannya terjadi, maka Anda juga mempunyai kemampuan secara finansial untuk bisa mengcover kesalahan dari teknikal atau fundamental yang mungkin Anda ambil. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Nan, ya, sangat menjawab. Baik, berikutnya, berikutnya, silakan. Selamat malam, Bapak. Oke, sebentar, cewek dulu, silakan Ibu, dari mana? Saya Yati dari Banjarmasin. Yati, Ibu Yati dari Banjarmasin, silakan Ibu Yati. Saya mau bertanya Pak, mengenai penjelasan lanjutan tentang teknikal. Oke, Pak Fauzan Laris nih. Apakah fundamental bisa dipakai di investasi? Oke, baik, ya, nggak apa-apa deh. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Yati Banjarmasin. Ya, tadi pertanyaannya kayaknya seperti kayak teknikal, ternyata fundamental. Dalam konsep investasi, saya ulang Pak Fauzan ya, dalam konsep investasi, apakah fundamental, teknik fundamental itu bisa digunakan untuk berinvestasi, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Ibu yang dari Banjarmasin. Ibu Yati. Ya. Ya, harus digunakan, bukan bisa ya. Jadi dalam berinvestasi, ya baik itu di saham ataupun di bisnis real apapun ya, jadi analisa fundamental itu sangat penting ya, dan harus ya. Yang dimaksud analisa fundamental di sini kan artinya analisa yang didasarkan pada kondisi ekonomi misalkan, atau kondisi suatu perusahaan, entah itu laporan keuangannya ya, pendapat semuanya. Jadi itu penting sekali. Jadi bukan bisa, tapi harus, wajib ya, itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Yati? Baik, Pak Fauzan ya, cukup menjawab bahwa fundamental ya, teknik fundamental pada dasarnya harus digunakan dalam berinvestasi ya, apapun itu, baik itu dalam sisi ekonomi, bahkan politik ya Pak Fauzan ya. Politik ini dan lain sebagainya dalam berinvestasi itu bisa mempengaruhi ya. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Berikutnya Pak Rudi, boleh saya tambahkan untuk pertanyaan yang sebelum dari tadi, untuk yang membangun bagaimana melihat perusahaan yang aman buat calon investor. Oke. Ya, jadi saya sedikit. Silakan Pak. Memang perlu kita untuk menghindar yang disebut dengan investasi bodong lah atau apa, atau perusahaan itu aman atau tidak. Itu kita juga harus pikirkan bagaimana perusahaan itu dulu. Yang pertama adalah calon investor atau calon nasabah harus melihat dulu di websitenya Bapepti yang sebagai yang berwenang di sini, apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak.
Oke, betul. Itu dulu, itu penting sekali. Kedua, apakah perusahaan itu yang paling harus dihindari adalah yang memberikan janji-janji fix, keuntungan pasti. Nah, yang seperti tadi Pak Anang bilang itu perusahaan kita tidak pernah menjanjikan yang memastikan keuntungan atau bagaimana, atau yang muluk-muluk atau yang berlebih. Yang ketiga, mempunyai kantor fisik, itu penting. Yang keempat adalah bertanya lebih kepada konsultannya tentang bagaimana perusahaan itu dan bagaimana sistematika perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah yang pasti Bapak Ibu juga harus tahu, First State juga sudah terdaftar di beberapa bursa berjangka, yaitu ada di clearing berjangka Indonesia juga, kita juga terdaftar di Bapepti, yang terus juga kita terdaftar di Aspetindo sebagai asosiasi perdagangan. Juga kita juga bisa memberikan informasi lebih yang tadi disampaikan. Kita punya citra atau skitsna untuk nasabah-nasabah mengetahui transaksinya. Jadi itu penting sekali untuk masyarakat saat ini. Untuk karena itu tugas First State juga memberikan informasi yang luar biasa, yang mungkin saat ini menjadi suatu pemikiran untuk berlebih hati-hati. Yang untungnya First State juga di sini adalah perusahaan yang resmi dan juga diawasi langsung oleh Bapepti dan juga terdaftar di KBI atau Clearing Berjangka Indonesia. Mungkin itu Pak Rudi. Jadi untuk keamanan nasabah itu penting. Itu yang bisa First State berikan kepada seluruh calon nasabah maupun nasabah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Ketua Asar, ya, senior Pak Rudi. Mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Silakan Pak Nang. Kita Pak Asar tadi berbicara keamanan nasabah ya. Jadi kita ini merupakan anggota 2 bursa. Bagaimana tadi dijelaskan, setiap kali nasabah melakukan transaksi, maka nasabah bisa melihat transaksinya itu apakah sudah disampaikan ke bursa atau belum. Nah, untuk BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta, itu nama aplikasinya ialah Signa. Untuk yang Bursa ICDX, maka aplikasinya ialah Citra. Jadi, setiap kali nasabah transaksi, maka nasabah dapat melihat apakah benar transaksinya itu dijamin oleh clearing dari masing-masing bursa tersebut. Jadi untuk BBC, maka penjaminnya ialah Clearing Berjangka Indonesia. Kalau untuk ICDX, maka penjaminnya transaksi tersebut ialah Indonesian Clearing House. Nah, itu Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Anang ya. Tentunya dari penjelasan Pak Asar, Pak Anang itu buat Pak Rudi. Ya, silakan Pak. Ya, tadi saya nambahin yang jawabannya Pak Anang sebelumnya ya. Mungkin harus ketahui oleh semuanya bahwa tim kita, ya, entah marketing, entah wakil pialang, itu tidak diperbolehkan untuk mentransaksikan akunnya nasabah. Jadi semuanya memang nasabah yang melakukan sendiri. Jadi tugas kita kan pialang ya, pialang kita commission house. Jadi tugas kita adalah mengedukasi nasabah sampai nasabah mengerti dan bisa melakukan transaksi sendiri. Jadi untuk pengelolaan dana memang kita tidak ada pengelolaan dana ya, karena kita di bidang perdagangan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bran ya. Penjelasan dari ketiga bapak-bapak ini saya rasa lebih menguatkan rasa aman dan nyaman tentunya harusnya kepada nasabah-nasabah First State ya. Baik tadi dilarangnya orang-orang di dalam perusahaan, baik itu apalagi marketing bahkan wakil pialang, untuk mentransaksikan dananya nasabah, akunnya nasabah ya, dan juga transaksi yang dilakukan nasabah itu
terrecord langsung oleh bursa resmi ya, dan langsung terafiliasi ke clearing berjangka masing-masing ya, ada KPI dan ISI ya, tentu sangat mengamankan ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Malam. Baik Pak. Oke, silakan. Malam. Oke baik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Silakan, nama dulu. Nama dari mana? Nama saya Afri Pak, dari Samarinda. Afri, silakan pertanyaannya, Mas Afri. Sebagai orang awam, ya, kita tidak tahu momen yang tepat untuk melakukan transaksi, lalu bagaimana solusinya? Mungkin itu Pak. Oke, orang yang awam tidak tahu momen, ya? Ya Pak. Baik. Sudah pernah belajar, Mas Afri? Baru Pak. Baru ya. Sudah mengerti cara bertransaksi, artinya sudah mengerti, cuma tidak tahu momennya kapan harus masuk ke market kayak begitu ya, membeli ya, ini atau menjual ini kayak begitu ya. Iya Pak. Baik, saya kembalikan ke Pak Fauzan. Silakan Pak Fauzan, lagi ini ya, lagi laris Pak Fauzan, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya. Mungkin pertanyaannya perlu agak dipertajam dulu ya, agak ya, ngambang, jadi biar gak miskomunikasi jawabannya. Ya. Artinya orang awam ini mau belum pernah investasi di sini Pak, belum pernah, cuma sudah belajar. Nah, kira-kira kapan momen yang tepat untuk yang terbaik untuk melakukan transaksi masuk ke market? Oke, artinya ini saya kasih contoh, misalkan di produk kita STA ya, saham ya. Saham, oke. Nah, jadi kapan sih waktu atau momen yang tepat untuk masuk ke saham istilahnya ya? Kalau salah saya koreksi Bapak yang dari mana ini, Samarinda ya? Pak Afri, Samarinda. Ya. Oke, jadi biasanya ya, kalau saya menjumpai calon-calon investor yang awam atau pemula ya, saya biasanya akan memberikan edukasi mulai dari apa sih itu saham, apa sih itu investasi, terus bagaimana cara memilih investasi yang benar atau saham yang tepat. Kalau di sini bicara saham, yang pertama kali kita harus paham dulu saham itu. Misalkan saya kasih contoh saham Apple aja, ya, produk kita. Nah, sebelum saya atau calon investor beli saham Apple, dia harus tahu dulu nih, ya, harus pahamin dulu perusahaan Apple ini model bisnisnya, produk unggulannya apa, produknya itu apakah jangka panjang masih laris lah ya, atau dibutuhkan. Nah, terus market cap, nah mungkin orang awam kalau saya sering bicara market cap itu kapitalisasi pasar itu masih belum paham ya. Nah, market cap-nya yang besar itu menentukan keamanan sebuah perusahaan. Apa sih itu market cap? Kapitalisasi pasar. Kadang orang awam juga nggak ngerti. Saya akan istilahkan ke bahasa awam juga pastinya. Jadi harga keseluruhan dari sebuah perusahaan yaitu ya market cap itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau beli saham Apple nih, market cap-nya ini nomor 1 terbesar dunia ya. Kalau sekarang market cap-nya Apple kurang lebih udah di 2.700 triliun US dollar. Nah, kalau Bapak Ibu pingin menguasain dan pingin beli saham Apple semuanya, butuh modal segitu, uang segitu. Nggak ada ya satu orang pun di dunia punya orang 2.700 triliun. Itulah market cap. Ya, negara Indonesia pun jadi miskin Pak kalau membeli. Benar. Kalau kita bandingkan bursa kita, bursa lokal, ICDX aja market cap-nya hanya 9.500 triliun rupiah. Nah, triliun rupiah. Kalau Apple aja itu 2.700 triliun US dollar. Kalau 1 US dollar aja kita 14.000, berarti kurang lebih 36
triliun rupiah ya, 3-4 kali lipatnya. Ya, kenapa itu jadi menentukan saham yang bagus lah, yang sesuai pertanyaan? Karena market cap yang besar menurut saya itu akan menentukan tingkat resiko juga. Jadi aman, artinya jauh dari penggorengan harga atau ancaman delisting dari bursa atau bangkrut lah ya. Itu salah satu ya yang basic lah. Belum lagi juga ya harus ada data fundamental seperti Ibu tadi yang tanya ya, pemilihan saham ya harus kita lihat dari sisi fundamental yang lain seperti pendapatannya, revenue-nya. Apple selalu meningkat pendapatannya, berarti kan menguntungkan ya. Nah, itu pun nanti banyak ya faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Tapi kembali lagi, kalau Bapak Ibu tujuannya investasi ya sebenarnya simple, tidak terlalu mendalam, harus dipelajarin semuanya karena investasi kan konsepnya buy, simpan. Nah, jadi simpel aja, cukup melihat harga wajar aja ya. Saham perusahaannya bagus, contoh seperti Apple, market cap-nya besar, produknya ya Apple minded lah. Ya, inovatif perusahaannya apa? Ya. Benar, harganya mahal pun dibeli. Ya, pelanggannya nggak mungkin pindah ya. Nah, cukup lihat harga wajarnya aja. Harga wajar ini, wah udah diskon nih, turun 20%, 30%, udah layak ya. Nah, cukup itu ya. Secara dasar aja. Baik Pak Fauzan ya, terima kasih penjelasannya. Semoga bisa saya tambahkan sedikit. Silakan Pak. Jadi untuk Bapak nggak usah khawatir. Jadi walaupun masih awam, first aid mengutamakan edukasi. Yang kedua juga kita akan memberikan demo account kepada setiap calon nasabah yang untuk bisa mempelajari. Yang ketiga juga kita akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kiranya memang membuat edukasi calon nasabah maupun nasabah untuk lebih dapat mempelajari produk yang ingin ditransaksikan untuk mendapat pembelajaran lebih dalam. Seperti tadi Pak Fauzan katakan, umpama di saham, ya Bapak tinggal mempelajari perusahaan saham apa yang Bapak ingin coba lebih dalam lagi, ingin tahu bagaimana, baru nanti bisa bertanya juga seperti yang Bapak lakukan saat ini. Jadi perusahaan kami siap membantu untuk memberikan edukasi Pak. Jadi dengan senang hati pertanyaan Bapak tadi luar biasa untuk memberikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, jangan ragu-ragu untuk mempelajari apa yang ada di produk-produk PT Pusat. Itu dari saya, terima kasih. Baik Pak Azhar, terima kasih ya. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Ya, selamat malam. Sabar, tunggu sebentar. Saya batasi satu pertanyaan ya, karena animonya cukup banyak, cukup besar ya. Masing-masing satu pertanyaan saja. Silakan Ibu tadi. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Siapa Saya ini? Sela dari Makassar. Dan Ibu siapa, maaf? Saya Sela dari Makassar. Ibu Sela, Makassar. Silakan Ibu Sela pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana teknis mengenai transaksi dan uang nasabah jika pada suatu waktu First Aid Futures dibekukan atau dinonaktifkan. Baik. Cukup itu Ibu Sela? Ya, cukup. Ya, itu dulu. Baik, saya akan lemparkan ke Pak Fran ini ya Pak. Silakan Pak Fran. Bagaimana kalau misalkan First Aid dibuka ya, atau ditutup ya mungkin ya. Jadi jangan khawatir, dana nasabah ada di clearing semua. Jadi nanti dari pihak kita tanya ke pihak nasabah apakah mau dipindahkan posisinya ke pialang yang lain atau tidak.
Jadi bukan hilang begitu aja ya. Jadi bisa di overbook ke pialang yang lain. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu jawabannya Pak. Oke, baik ya. Begitu Bu Sela. Jadi karena kita saudara sistem menggunakan sistem clearing ya, dan ada lembaga clearing yang menaunginya, maka bila terjadi sesuatu, tadi Pak Pran sudah sampaikan, jangankan hanya dibekukan, misalkan tutup atau bangkrut pun dana nasabah aman, bahkan bisa di overbook, dipindahkan ke perusahaan pialang berjangka yang lain atau future yang lain yang sejenis yang juga berkeliling dan lain sebagainya ya. Seperti itu mekanisme dari perusahaan kita. Baik, silakan. Tambahkan Pak. Oke, silakan Pak Anang, silakan. Jadi apabila ada suatu pialang yang dibutuhkan, maka pihak Bapepti akan memberikan waktu kepada pialang tersebut untuk membenahi persoalan yang menjadi penyebab pada proses pembekuan tersebut. Yang saya tahu ialah untuk transaksi posisi terbuka, maka umumnya akan seperti tadi Pak Fran katakan, akan dipindahkan ke pialang lain, tapi sepengetahuan saya itu ialah dalam satu klaster dengan pedagang dari pialang tersebut. Nah, jadi ada dua, kita ialah pialang dan penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara kita ialah Real-Time Forex Indonesia. Jadi secara teknis untuk posisi terbuka ialah seperti ini. Untuk posisi keuangan, sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, 70% dana nasabah itu ditempatkan di clearing, 30% di segregated account, tapi segregated account tersebut dalam pengawasan Bapepti. Ya, jadi sangat susah bagi suatu pialang untuk bisa menggunakan dana dari nasabah di luar dari konteks transaksi perdagangan berjangka dan penarikan dana yang diinginkan oleh nasabah. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Sela dari Makassar. Berikutnya, silakan. Selamat malam Pak. Ya Pak, malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa? Ya, Lucy Pak dari Jember. Ibu Lucy dari Jember. Silakan Bu Lucy. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Nih, sebelumnya kan saya baca-baca artikel tuh ya Pak ya tentang first aid ini ya. Nah, di situ ada sebuah artikel itu yang menyatakan kalau first aid ini penipuan. Nah, setelah saya baca ternyata memang ada oknum-oknum yang mengatasnamakan first aid untuk melakukan penipuannya. Nah, pertanyaan saya, biasanya ini modus apa sih Pak yang digunakan oleh oknum-oknum tersebut yang mengatasnamakan first aid? Modusnya itu apa biasanya Pak? Oke, baik. Bu, Ibu Lucy, pernah lihat artikel itu di mana salah satunya contohnya Bu? Oh, saya lupa Pak. Lupa ya, pernah membaca first aid penipuan kayak begitu ya Bu ya? Oke. Iya Pak. Baik, ya. Saya sedikit paham ya, mungkin pertanyaan Ibu Lucy bahwa ada artikel yang memuat bahwa First Aid Future melakukan penipuan, tapi di situ tidak dijelaskan penipuannya apa. Bahkan sempat saya juga membaca secara pribadi First Aid penipu, tapi apa ini, apa tidak dijelaskan. Bahkan yang menulis itu apakah korban, apakah ini, apakah cuma tahu dari cerita dari temannya dan lain sebagainya. Bahkan pertanyaannya Ibu Lucy, kira-kira apa sih motif utamanya? Saya persilakan Pak Asar, mungkin silakan Pak. Kok banyak artikel-artikel tentang persit menipu kayak begitu, tulisan-tulisan, cuitan-cuitan, ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Kalau Bu Lucy, Jember. Bu Lucy ya. Iya. Ya itu kembali lagi namanya cuitan-cuitan itu memang kita juga nggak bisa merespon terlalu jauh karena kita kurang tahu juga ya sebenarnya apakah dia pakai nama yang sebenarnya atau bagaimana. Tetapi biasanya memang dia memberikan seperti ya ini kembali lagi ke tadi untuk menjaga keamanan kita ke depan.
Yang pertama adalah hindari segala sesuatu yang biasanya mereka menjanjikan pasti untung. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, mungkin tidak memberikan penjelasan secara benar. Di dalam arti ya mungkin memudahkan segala sesuatu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans, tidak, marketing kami itu tidak boleh, khususnya di first state itu tidak boleh memegang transaksi nasabah. Nah, mungkin itu yang sering dilakukan beberapa orang, menjadi momok ya, seperti itu, yang akhirnya menimbulkan suatu informasi yang negatif. Nah, sedangkan first state sendiri sudah melarang, sudah dari mulai aturan yang diatur oleh Bapepti, dan first state mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu kita di first state untuk saat ini, hal-hal yang negatif ini, kita kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang memang disampaikan secara negatif, tapi kita menyampaikan yang positifnya, yaitu dengan cara informasi yang diatur oleh Bapepti, dan first state juga mempunyai aturan memberikan suatu edukasi yang baik. Dari saya mungkin itu, Pak Rudi, mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak yang lain. Oke, baik. Ada tambahan dari Bapak-Bapak? Silakan. Oke, saya tambahin, Pak. Iya. Ya. Yang modus-modus terakhir, terakhir itu banyak terjadi di Telegram sama WhatsApp. Ya. Iya. Paling banyak memang di Telegram. Yang pastinya menawarkan pasti untung. Yang kedua, transfernya transfer atas nama pribadi. Oke. Ya, modusnya juga banyak juga. Seperti mengcloning ya, mengcloning itu memakai nama salah satu marketing. Ya. Jadi namanya hampir sama atau sama, fotonya juga dipakai. Kan foto sekarang kan bisa diambil di mana aja. Kopas saja, Pak. Nah, tinggal di kopas saja. Ya. Ini juga terjadi banyak di saya juga pernah di cloning. Ya. Di root dari bursa juga pernah. Ya. Bursanya pun juga ada cloningan Telegram juga. Saya menemukan banyak di sana. Jadi tolong dihindari. Ya. Jadi memang akhir-akhir ini banyak yang chat ke kita ya, di IG ataupun di Facebook. Ya. Jadi modusnya banyak yang seperti itu. Jadi kita juga memberikan ini ya, berita juga di berita perusahaan. Ini bisa dicek di website kita. Nah, di sana medsos kita, terus Telegram channel kita. Nah, yang resmi itu yang mana aja. Nah, yang paling terpenting adalah jangan lupa, yaitu ada dua hal. Ya, menjanjikan free income sama transfer ke rekening pribadi, ini yang paling bahaya. Jadi modus terakhir itu seperti itu, dan memang bukan hanya sekarang aja, Pak. Jadi udah lama sih sebetulnya, udah 20 tahun yang lalu lah. Cuman beda aplikasinya aja. Iya. Ya, dulu nggak ada Telegram, sekarang pakai Telegram. Iya. Gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pran, Pak Asar ya. Ya Pak Rudi, mungkin ini juga tadi betul yang Pak sampaikan. Ya. Saya juga ingin menambahkan sedikit lagi, untuk menghindar itu, apalagi untuk masalah pentransfer, pastikan rekeningnya itu adalah dalam posisi segregated account yang tidak boleh mentransfer ke atas nama pribadi. Yeah. Jadi untuk halayak banyak, khususnya juga para peserta Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, itu penting. Jangan pernah mentransfer dan untuk join di salah satu perusahaan itu dalam atas nama pribadi. Yaitu pastikan dia terdaftar di Bapepti dan segregated account-nya Bapepti. Karena dipantau langsung seperti yang Pak Anang sampaikan oleh Bapepti. Jadi itu dari saya, jadi itu lebih hati-hati lagi, lebih baik untuk masyarakat. Baik. Terima kasih. Oke, Kalau tambahan lagi Pak, maaf Pak, saya tambahin lagi. Iya. Jadi secara tunai pun juga nggak boleh.
Ya, betul. Secara tunai. Jadi aturan dari clearing dari Bank Bukti juga setoran tunai itu tidak boleh. Ya. Jadi harus nasabah harus transfer ke rekening segregated account kita. Ya. Namanya sama ya apa namanya yang ada di kita register, ya yang transfer juga sama. Jadi tidak boleh setoran tunai, tidak boleh. Ya. Kalau misalkan mau ke bank itu pemindahan buku, Pak. Jadi pemindahan buku, bukan transfer yang setoran tunai ya. Ya. Kalau mungkin kalau di BCA itu yang warna merah tuh, Pak. Ya. Ya, kalau misalkan beda orang atau setoran tunai, maka uang tersebut akan dikembalikan. Ya. Dikembalikan kepada yang transfer. Ya. Baik. Itu ada suratnya semua, Pak. Surat pengembaliannya juga ada. Jadi jelas semua. Jadi bukan kalau misalnya tidak boleh terus hilang itu enggak. Ya. Enggak juga. Jadi kita akan kembalikan sesuai dengan prosedur. Ya. Baik, Pak Pran, terima kasih ya. Pengamanannya sebenarnya sudah jelas. Silakan masyarakat untuk membuka website kita. Di sana tertera rekening-rekening yang dituju, jadi tidak ada setor dan tarik tunai, bahkan harus menggunakan rekening nasabah itu sendiri ya, baik itu setor dan tariknya ya. Baik, berikutnya silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya. Saya silakan, Linda, Ibu. Pak, dari Bali. Iya, siapa? Dengan siapa? Linda, Pak. Ibu Linda, Bali, silakan. Gini, Pak, saya mau tanya, apakah dengan modal 30% sampai 50% saya tetap bisa, Pak, untuk bertransaksi saham? Ini. Oke. Udah ada yang nggak hilang. Baik, pertanyaan Ibu Linda dari Bali, apakah dengan modal 30-50% itu layak untuk bertransaksi saham ya, STA di sini salah satu produk kita ya. Silakan yang menjawab, Pak Fauzan atau Pak Asar, silakan. Bisa diulang, Bu? Mohon maaf. Apakah modal 30% bahkan sampai 50% itu apakah sudah ideal untuk berinvestasi di saham tunggal Amerika, Pak? Ya mungkin saya bisa jawab, Pak, karena dari Bali biar. Ya, silakan. Silakan, Pak. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya apakah bisa gitu, Pak ya? Ya. Ideal ya, bisanya yang ditanyakan. Kalau misalnya 30% ya sampai 50%. Kalau saham mungkin pada umumnya kan kalau di sekuritas itu kan 100% modalnya. Nah, inilah kelebihan kalau di STA kita ya, di future ya. Jadi 30% sampai 50% itu sudah bisa sebenarnya. Bahkan aturannya itu hanya 10% sudah bisa. Ya. 10% aja sudah bisa. Ya, saya ilustrasikan aja biar lebih simpel pemahamannya. Misalkan harga sebuah saham STA itu harganya $100. Ya. Contoh aja misalkan saham sekarang yang 100 kurang lebih, contoh saham Google. Nah, berapa sih kebutuhan modalnya? Kalau 100% berarti $100. Kalau pembeliannya 10 lembar, ya berarti kan hanya $1.000 ya. Nah, tinggal kalikan rate-nya 14.000, anggap contoh hanya 14 juta per 10 lembarnya. Apakah modal 30% bisa? Bisa ya. Tetapi resikonya juga pasti besar karena hanya modalnya 30%, resikonya 70%. Kalau modalnya 50%, resikonya kurang lebih 50%. Tapi kalau Bapak Ibu tadi modalnya 100% bahkan lebih, ya resikonya cuma hanya menunggu waktu aja ya. Saya bilang udah resikonya sangat-sangat kecil ya. Jadi bisa sekali kalau 30-50% ya. Itu aja Pak Rudi. Oke, baik Pak Fauzan, terima kasih. Saya harap cukup menjelaskan, Ibu Lina dari Bali. Berikutnya silakan. Tadi ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak ada. Halo Pak. Malam Pak, malam. Oke, halo malam Pak, silakan. Dengan siapa ini Pak? Thomas dari Bali Pak.
Pak Thomas dari Bali. Wah, banyak ini dari Bali. Silakan Pak Thomas. Oke Pak. Pak, gimana cara bedain antara broker-broker kan ada yang nakal, ya, atau dia jadi bandarin. Nah, First Aid ini bandarin transaksi atau tidak? Ya. Terus sama ini Pak, sama biaya swab yang biaya transaksi yang di web itu kok beda sama waktu registrasi Pak? Kalau yang di STA, kalau STA kan 0,15 di web. Iya. Kalau registrasi kan 0,25 sama 0,50 ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas di Bali ya. Pertanyaannya ada 2, membedakan bagaimana broker nakal ya, model membandari dan lain sebagainya dengan yang broker yang baik seperti itu. Terus kenapa di ini biaya-biaya antara tampilan dengan yang dikenakan bisa beda? Silakan Pak Anang mungkin bisa membantu menjawab. Nanti yang tes komisi nanti biar saya yang jawab Pak. Oke, iya. Silakan Pak Anang dulu pertanyaan pertama. Baik, sekali lagi tadi mungkin sudah banyak disinggung ya mengenai membedakan mana yang perusahaan pialang yang benar-benar bagus dan mana pialang yang dalam tanda kutip ialah brokerage. Iya. Yang pertama, seperti tadi saya ingat dikatakan Pak Asar, pastikan untuk melakukan penyetoran ke segregated account dari perusahaan pialang tersebut. Ini bisa dicek di websitenya Bapepti. Dan yang kedua, ialah ini yang tadi saya sempat sampaikan juga. Apabila nasabah sudah melakukan transaksi, maka nasabah bisa melihat transaksi yang telah dilakukan olehnya. Jadi umumnya nanti nasabah kalau di PT First Aid, maka nasabah akan mendapatkan reply, mendapatkan balasan bahwasanya akun Anda berikut, kemudian Anda bisa melakukan checking dari transaksi yang telah dilakukan. Apakah melalui BPJ dengan SITNA-nya ataukah dengan ICDX dengan citranya. Jadi saya rasa dari penjelasan-penjelasan tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak-Bapak narasumber bisa digaris simpulkan bahwasanya 2 hal terpenting itu yang harusnya dilakukan oleh calon nasabah dan nasabah. Oke. Semoga cukup menjawab. Berikutnya Pak Fran, pertanyaan yang kedua Pak. Saya nambahin Pak Anang dulu nih. Saya nambahin Pak Anang, ya, kita ini pialang itu menyalurkan amanat nasabah Pak ke pedagang. Jadi pedagang kita adalah Retail Forex Indonesia. Jadi kita hanya penyalurnya. Saya menjawab yang masalah komisi. Nah, kalau di website yang memang di home ya, itu memang saya tampilkan memang untuk yang self investor Pak. Ya, ada cas komisi self investor, kita ada 2 tipe. Ya, ada tipe self investor di mana investor itu tidak berkonsultan, mereka transaksi sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi mereka punya strategi sendiri, sudah tahu caranya, mereka mau transaksi sendiri, silakan. Kita tidak ada masalah. Nah, jadi kalau ada nasabah yang mau ada servis konsultan, itu pasti tes komisinya beda. Karena kita pialang, ya, kita hidupnya dari commission, jadi memakai jasa konsultan. Jadi misalkan edukasi, ya, perlu servis ya, lebih dari konsultan-konsultan yang ada, itu bisa memilih yang servis konsultan, gitu Pak. Jadi kalau sudah dalam nanti nasabah register, setelah memilih itu pasti sama semua. Ya, yang pasti kita memberikan 2 pilihan semua. Jadi tidak hanya di saham tunggal Amerika, ya, tidak hanya di saham, tapi non saham pun kita juga ada 2 pilihan, dari investor dan service konsultan, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Fran. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Halo, malam Pak. Malam. Halo. Iya, malam. Sebelum bapak-bapak dulu yang tadi barusan. Silakan.
Saya Pak Edi yang tadi Pak. Iya. Saya mau tanya nih Pak. Ya. Tadi kan dijelasin ada Pak siapa tadi soal modal ya Pak, kekuatan modal 30% dan segala macamnya itu. Oleh Pak Fauzan, yuk. Pak Fauzan, iya terima kasih Pak. Kalau untuk saham tadi ya saya mikirnya sekitar 50% katanya aman. Kalau untuk trading gold Pak, sebetulnya tingkat amannya itu di mana Pak? Kalau ngomong minimalis saya pasti kejar yang minimalis kan Pak. Ya minimal ya. Kalau untuk tapi kalau ngomong aman itu sebetulnya berapa sih Pak di harga berapa persennya dari harga emas saat ini? Oke Pak Edi, terutama di emas ya, di gold ya Pak. Iya benar Pak. Apalagi dengan kondisi seperti ini yang mungkin saat ini ya, momen seperti ini. Silakan Pak Fauzan mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau pertanyaan modal aman berapakah, kita kembali ke konsep dan tujuan awal dulu Pak Edi. Kalau konsep dan tujuannya awalnya Pak Edi mau berinvestasi, ya, jadi harus bisa membedakan dulu nih, investasi dan trading itu dua konsep yang sangat berbeda, ya, tidak bisa disamakan. Tadi saya contohkan investasi saham dengan perhitungan modal 50% ke atas bahkan 100% itu menentukan keamanan. Karena konsep investasi hanya satu arah, ya, buy and hold. Beda kalau trading itu dua arah. Bisa sell, ya, bisa buy, ya. Jadi pertanyaannya kalau trading emas tadi berapa modal yang aman ya? Nah, sebenarnya aman tidaknya trading ya itu bukan dari modal aja ya. Modal besar pun kalau kita nggak punya konsep atau strategi trading ya bisa jadi tidak aman. Overtrade lah, modal banyak tapi volumenya juga besar, percuma. Makanya kita kalau di training tiga kalau orang bilang banyak 3M ya yang menentukan ya. Ada money management, mindset, dan metode atau strategi. Ya, jadi kalau pertanyaan modal trading yang aman berapa, ya saya nggak bisa jawab. Fleksibel jawabannya, tergantung gaya trading dan berapa volumenya yang mau ditentukan. Ya, kalau saya yang terapkan biasanya resikonya hanya 1-2% kok sekali entry. Ya, kalau modal 10%, ya saya bisa entry 5 kali atau 10 kali dengan resiko pembatasan resiko ya 1-2%. Jadi modal yang ditanyakan di trading ini ya kalau saya bilang fleksibel ya, modal besar tapi tidak didukung dengan metode money management juga ya jadi resiko besar. Modal kecil dengan manajemen yang tadi saya bilang itu bagus ya bisa jadi aman. Misalkan setiap entry batasan resikonya hanya 1-2%. Kalau modal 100% berarti kan 100 entry. Kita hanya butuh win rate kebenaran 40% sudah untung. Ya, tidak perlu sampai di atas 50-60%. Ya. Nah, jadi itu ya, jadi pertanyaannya kalau modal trading yang aman ya fleksibel ya, berapapun bisa tergantung kita ya, yang 3M tadi itu. Ya. Itu aja. Oke, Pak Fauzan menjawab Pak Edi ya. Oke. Vokalnya yang Oke. Selanjutnya silakan Pak. Malam Pak. Malam ya. Saya Veronica dari Bondowoso. Ya, Ibu Veronica Bondowoso, silakan pertanyaannya, satu pertanyaan aja ya. Ya, mengapa First Step menggunakan 2 bursa? Menggunakan 2 bursa. Oke. Baik. Silakan mungkin Pak Anang atau Pak Fran bisa bantu menjawab. Oke. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Veronica. Baik. Saya jawab jadi gini. Tahun 1000 dahulu ya, namanya perusahaan pialang ini mulai terbentuk dengan suatu sistem yang tertata itu, seingat saya tahun 99 itu Bursa Berjangka Jakarta atau BPJ berdiri. Kemudian resmi melakukan transaksi itu ialah tahun
2000. Demikian juga ICDX tahun 2007, kemudian Resmilia tahun 2009 dia melakukan transaksi perdana. Adapun pilihan kita, kenapa kita menjadi anggota dari kedua bursa tersebut? Yang pertama ya Pak, kita ini satu bursa mempunyai produk A misalkan, kemudian bursa yang kedua ialah produknya B. Maka dengan adanya kita mengikuti atau menjadi anggota dari kedua bursa tersebut, kita harapkan cakupan produk yang akan kita tawarkan kepada calon nasabah dan nasabah itu lebih bervariasi, lebih banyak dan lebih bervariasi. Karena tiap orang mempunyai pandangan ataupun pemikiran yang lebih berbeda. Satu orang mungkin menyukai metal, karena dia seorang mungkin mempunyai keinginan untuk ahli ya, mungkin seperti mungkin Pak Fauzan bilang bahwasanya untuk saat ini mendekati Chinese New Year orang butuh emas sehingga harga emas naik. Orang mungkin lebih tertarik kepada metal, tapi ada juga orang yang mungkin lebih tertarik kepada energi, misalkan oil. Saat ini kita tahu bahwasanya ada perang di Ukraina dan Rusia. Harga dari minyak dari kurang lebih tahun saya 64 menjadi hampir 90 itu pun juga sesuatu yang luar biasa, sehingga orang juga lebih tertarik ya dengan adanya kondisi dalam tanda kutip yang kurang mengenakan perang, tapi dari satu sisi untuk orang yang melakukan transaksi dia bisa melihat peluang, ya maka dia akan ambil. Oleh sebab itu makanya dengan persepsi hal tersebut di atas, kita ingin menawarkan, kita cakup begitu banyak produk dari dua sisi, dua bursa ini. Dari sisi bursa BBJ mempunyai produk apa, dari bursa ICDX punya produk apa, sehingga kita combine, ya, apa itu yang akan kita berikan ke nasabah dan calon nasabah. Demikian jawaban saya, Pak. Pertanyaan berikutnya, silakan dari Bapak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Surya, Pak. Surya, Bapak Surya dari mana? Lombok. Dari Lombok, Pak. Di Lombok. Lombok, silakan Pak Surya. Bapak, saya mau nanya tadi kan ada bilang tadi Pak yang jelasin modal tadi. Iya. Itu dengan saham tunggal Amerika ya. Iya. Itu dengan modal yang aman adalah 100%. Iya. Nah, apakah dengan modal aman 100%, saya karena mengenal dengan perdagangan seperti ini adalah paling sering kata-kata top up itu Pak. Apakah itu perlu di top up apa tidak? Oke, baik. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Fauzan lagi ya, tentang permodalan yang di saham Amerika ini 100%. Baik. Ya, apakah perlu siap dengan top up dan lain sebagainya? Silakan Pak. Baik, Pak Rudi, terima kasih. Ya mungkin selama ini banyak di lapangan Bapak Ibu juga mungkin yang atau pernah ya ditawarin produk-produk yang dari futures ya identik dengan kata top up, margin call ya. Nah, jadi kalau STA ini saham tunggal Amerika yang dimiliki Vertit sebenarnya produknya ini CFD ya, kontrak for different turunan. Jadi sebenarnya dua arah juga ya. Jadi bisa buy, bisa sell ya. Nah, hanya karena jenisnya saham ya. Nah, saham ini kan identik dengan investasi ya. Orang dengar saham ini udah investasi gitu ya. Jadi kita kalau menurut saya ya mengikuti teori yang orang banyak tahu sudah. Kalau investasi ya bagusnya saham. Ya, kalau kita bandingkan dengan produk investasi lainnya seperti deposito lah, properti, ya reksadana lah, nah, jenis-jenis instrumen obligasi, jenis investasi, return atau profitable paling besar yaitu di saham. Ya, nah, jadi investasi. Nah, sedangkan investasi itu sendiri kita mengenal hanya satu arah, ya, buy. Ya, gitu. Jadi produk kita yang jenisnya CFD yang dua arah bisa aja kita jadikan satu arah. Terserah
kembali ke masing-masing nasabah, gitu tuh. Ya, mau dijadikan dua arah pun tidak masalah. Misalkan pada awal tahun 2022, ya, nah, semua saham jatuh, ya. Nah, misalkan saya mau short selling aja lah 1 tahun ini, ya profitnya banyak, ya. Ya, boleh aja kayak Alibaba. Kalau udah sell di harga all time high-nya, ke terendahnya udah 81%, penurunannya udah luar biasa. Profitnya boleh, ya. Satu arah yang selama ini orang kenal, satu arah investasi buy and hold, ya kita hanya memperhitungkan dari segi keamanan modal. Ya. Nah, 100% modal di saham. Kalau kita konsepnya sleeping investor hanya buy, udah itu tinggal, ya. Bobok manis, ya. Nah, bobok manis, ya. Terus apakah perlu top up lagi, ya? Nah, kalau harga sahamnya ini turun sampai 0, ya, saya kira kalau saham-saham kita ini kecil kemungkinan, ya. Nah, kenapa? Seperti Google, Apple ini kan udah Microsoft, 3 besar market cap yang tadi saya jelaskan. Ya, tidak mungkin bangkrut. Kalau bangkrut berarti sektor teknologi udah benar-benar kembali ke zaman tidak ada kita tidak ada YouTube misalkan produknya Google, tidak ada Android, OS-nya Android punyanya Google, ya. Sedangkan produk itu dibutuhkan masih 1-2 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Jadi tidak akan bangkrut menurut saya, kecil kemungkinan. Jadi kata top up menurut saya tidak akan ada. Ya, kalau modal 100%, ya, hanya mungkin dibutuhkan top up hanya ada biaya swap, biaya penyimpanan, ya, swap. Ya, swap pun kecil, ya. Ya, 5% per tahun dibandingkan kenaikan sahamnya yang rata-rata kemarin aja 1,5 tahun Apple hampir 180%. Ya, 1,5 tahun 180%. Kalau swapnya hanya 5% per tahun, ya kecil, ya. Jadi pertanyaan tadi saya kira kalau modal 100% tidak ada kata top up lagi. Ya, oke, Pak Fauzan, sangat jelas, sangat gamblang. Thank you, Pak Fauzan. Dengan konsep investasi, membeli saham, ya khususnya di saham karena memang karakternya adalah produk investasi, sehingga modal 100% hampir tidak ada kata top up seperti itu, ya, kecuali dengan alasan perusahaan bangkrut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan, mereka adalah giant industri, ya, nomor 1 di dunia, pesaingnya pun hampir tidak ada. Alasan bangkrutnya adalah mungkin ya secara gaib, ya Pak, ya, hampir kayak gitu, ya. Oke, baik, next, berikutnya pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, saya ajukan lagi, silakan pertanyaan selanjutnya mungkin dari audiens atau silakan. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa nih? Saya Samuel, Pak. Bapak Samuel di mana? Kebetulan saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, silakan Pak Samuel, Jawa Tengah. Sebetulnya tadi saya sudah nyatet beberapa pertanyaan, cuman penjelasan. Agak keras sedikit, maaf Pak Samuel. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ya, satu aja dulu Pak. Sangat clear karena sudah banyak yang terjawab. Oh, oke. Syukurlah. Iya. Saya cuma nanyain satu aja, Pak. Kunci suksesnya bisnis ini itu apa sih, Pak? Kunci suksesnya bisnis ini, baik. Ya, itu aja, Pak. Ya. Bisa di-sharing kunci suksesnya apa gitu. Iya, oke. Baik. Saya akan sambungkan ke tukang kuncinya ini, Pak, ya. Silakan Pak Asar untuk membantu menjawab kunci sukses berinvestasi di bidang ini. Silakan, Pak. Oke, yang pertama mungkin pelajari lebih dalam tentang produknya, itu yang paling penting. Karena mengenal suatu produk lebih jauh itu juga menjaga bagaimana kita cerdas dalam bertransaksi. Yang kedua, pahami cara transaksi. Yang ketiga adalah belajarlah menganalisa dari setiap
produk yang akan diikuti. Yang keempat, memahami secara benar bagaimana melakukan transaksi itu sendiri. Jadi maaf ya, tidak, kalau orang bilang jangan sampai serakah ya. Atau yang kedua juga transaksinya harus disesuaikan dengan modal. Tadi Pak Fauzan sudah sampaikan. Jadi modal 100% ya disesuaikan dengan jumlah transaksinya. Itu juga akan aman. Jadi jangan modalnya 100% tetapi juga transaksinya salah-salah, itu juga jangan. Yang paling penting adalah dalam suatu investasi atau transaksi itu adalah mengenal caranya, yang kedua adalah mengenal apa yang produk yang ingin diikutkan dan pelajari lebih dalam lagi. Setelah itu demo account-nya dipelajari dan juga aturan transaksi yang ada di perusahaan. Contoh misalnya PT First State Futures punya aturan-aturannya. Nah, tolong dibaca tuh di legalitasnya, terus kedua bagaimana cara transaksinya. Itu ada aturan di PT First State Futures untuk juga menjaga keamanan nasabah. Jadi nasabah juga harus mempunyai planning di dalam suatu transaksi. Itu paling penting saya rasa. Mungkin bisa dibantu juga oleh bapak-bapak yang lain. Silakan. Oke. Baik, mungkin sedikit tambahan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin di dunia pasar modal ya, kita mengenal konsep trading dan investasi ya. Kalau trading mungkin kita sudah banyak tahu 90% orang gagal tapi 10% juga berhasil. Ya. Artinya ada juga orang yang sukses di bidang ini ya, meskipun 10% yang tadi saya bilang ya. Nah, jadi kuncinya hanya satu kok Pak ya. Sebenarnya ya. Kalau di saham ya kita mungkin dihadapin dengan bapak investasi yang di Indonesia, King Hong, Warren Buffett di luar, kunci suksesnya dia kalau di investasi ya tadi ya buy, turun, beli, yang penting pemilihan sahamnya benar. Yang tadi di awal saya ada bapak atau ibu tanya bagaimana cara memilih saham yang bagus, selama itu dipelajarin ya. Nah, saya kira sih akan berhasil. Banyak kok investor di First State sukses profit dengan sahamnya ya. Kalau di trading ini juga perlu ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari investasi, karena trading ini dagang. Kita tahu dagang ini butuh ya edukasi yang benar-benar yang tadi saya bilang 3M. Mindsetnya juga kita harus ubah dulu ya. Mindset itu tadi Pak Asar menyinggung, kalau Bapak Ibu trading tujuannya ingin cepat kaya ya jangan di trading ya. Nah, jadi greedy istilahnya di sana. Terus metodenya juga kita harus punya konsep trading yang benar, di mana prinsip trading dua arah tapi harus disertai yang namanya pembatasan resiko, stop loss dan TP. Itu harus disiplin ya. Money management jangan sampai over trade, yang tadi saya bilang perhitungan modal ya. Terus yang terakhir mungkin ya kunci suksesnya yaitu ini banyak yang dialami pemula atau nasabah awam juga ya, baik di trading mau di investasi ya. Sebenarnya kunci suksesnya pada diri kita sendiri, karena kita berdagang berinvestasi di pasar modal ini tidak ada saingannya. Beda sama kita berdagang buah ya, saingannya banyak ya, bisnis kafe, restoran saingannya banyak. Sedangkan kalau di pasar modal ini saingannya diri sendiri aja. Bapak buy, saya buy, nggak ada yang rugi kok ya. Jadi lawannya diri sendiri ya. Itu yang paling penting. Kalau bisa mengendalikan diri sendiri yang mindset tadi, saya jamin pasti sukses Pak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Semoga menjawab pertanyaan Pak Samuel yang ada di Jawa Barat. Berikutnya saya batasi 2 pertanyaan lagi, silakan. Oke, kayaknya sudah ya.
cukup banyak memang pertanyaan. Saya catat di sini hampir 20 pertanyaan ya, dan pertanyaan cukup majemuk dan banyak beberapa mencakup beberapa aspek juga mengenai legalitas, mengenai teknik transaksi, mengenai keamanan, kenyamanan nasabah, bahkan calon nasabah. Oke, sekali lagi saya beri kesempatan 1-2 orang untuk bertanya. Audiens, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat malam Pak, selamat malam. Oh, masih ada, silakan. Silakan. Dengan siapa, Ibu siapa? Perkenalkan saya Ayu Pak dari Bali. Ibu Ayu, Bali, silakan. Pertanyaannya sih sudah banyak yang dijawab, tapi saya mau lebih diperjelas lagi. Iya, mengenai apakah trading STA boleh 2 arah? Iya. Kalau 2 arah, kenapa itu bisa gitu aja Pak? Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Fauzan. Silakan Pak Fauzan menjelaskan lagi ya, Ibu Ayu di Bali. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa STA saham tunggal Amerika ini boleh atau bisa ditransaksikan 2 arah? Padahal saham ya yang identik investasi yang 1 arah. Jadi saham tunggal Amerika yang kita punya ini sebenarnya jenisnya CFD. Ya, CFD ini Contract for Difference ya, di mana turunan dari saham sebenarnya ya. Nah, jadi CFD memang diciptakan 2 arah ya. Harga tinggi kalau Ibu melihat peluang turun, boleh melakukan order sell terlebih dahulu. Jadi alasannya, yang ditanyakan alasannya kenapa boleh 2 arah? Karena jenisnya CFD. Ya. Nah, di mana-mana produk CFD ya itu pasti 2 arah. Ya, pasti 2 arah. Ya. Nah, tapi kembali ya. Kalau misalkan ini saya tambahkan pertanyaan Bu Ayu ya, mungkin mewakili audiens. Kalau dengan konsep trading, kira-kira produk STA ini masih bisa nggak? Profitable? Iya. Bisa saja. Kembali lagi ke analisa kita, Bapak. Iya. Ya. Ketika fundamental mendukung untuk saham turun, seperti awal tahun terjadinya inflasi tinggi, di mana ketika inflasi tinggi satu-satunya senjata untuk menurunkan yaitu menaikkan suku bunga. Jika suatu negara seperti Amerika menaikkan suku bunga, berarti dia narik dolar. Dolarnya pasti ya, kalau naiknya 1 kali mungkin dampaknya nggak terlalu ya. Nah, jadi tahun lalu ini 2022 itu 7 kali. 7 kali, iya. Dan nggak tanggung-tanggung, itu sejarah ya. 7 kali. Menyamai Indonesia bahkan suku bunganya ya. Agresif lagi ya. Agresif dalam artian tidak hanya 25 basis point, pernah 75 basis point. Artinya dolar menguat ya, diversifikasi investor ya, dia pasti pegang dolar. Pegang dolar pasti jual, kebanyakan jual saham. Ya. Melepas sahamnya. Melepas sahamnya, apalagi kemarin saham udah ada orang bilang overbook lah, udah all time high ya. Boleh sell aja, nggak masalah ya. Yang penting kan bisa membatasin resikonya aja. Itu aja sih. Oke. Boleh. Profitable masih terbukti masih kok. Bisa ya. Oke. Dari sini sudah jelas ya Bu Ayu, dari sini sudah menjelaskan bahwa di First State kita memberikan advisor yang cukup gamblang, jelas ya. Apakah itu bisa pulih, pasti dengan alasan dan inputan masukan yang objektif sekali. Thank you Pak Fauzan. Oke, terakhir mungkin ada pertanyaan dari audiens. 3, 2, 1 terakhir. Baik, kalau tidak ada mungkin webinar umum yang kita adakan hari ini, malam ini ya, dengan tema benarkah First State Future penipu, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih Pak Frans Untoro, Pak Junaidi, Pak Teguh Asad dan Pak Fauzan
Dan terima kasih para audiens, para peserta webinar umum ini. Jaga kesehatan, ya. Sukses selalu buat semuanya dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Rudi semuanya.